Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma, kajian untuk bersama. Wawasan, nasihat, kehidupan. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan sebuah amalan ringan, namun berat bobot pahala dan kebaikannya. Zikir amalan yang paling mulia di sisi Rabb Subhanahu wa taala. Paling tinggi derajatnya, bahkan lebih baik daripada infak emas maupun perak. Bahkan lebih baik daripada ketika kita berperang bertemu dengan musuh. Begitu kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Terlebih pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di hari-hari terbaik. Ada di hari pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang sudah kita singgung. Amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan amalan-amalan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam penggalan tentang perintah seruan untuk ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lakum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Hari-hari inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayyamin ma'lumat. 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah yang kita penuhi dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini begitu ringan, sederhana, simpel, tapi begitu besar pahala yang Allah janjikan. Salah satu rangkaian takbir, salah satu rangkaian zikir yang kita bisa lakukan adalah dengan bertakbir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kita untuk berzikir, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Allah juga menyebut perintah zikir secara gamblang. Perintah zikir secara gamblang di dalam firman Allah ini, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Fi ayyamin ma'dudat. Inilah yang disebut sebagai hari-hari tasyrik. Begitu kata para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir yang kita bisa lakukan di hari-hari ini adalah bertakbir. Baik itu takbir muqayyad maupun takbir mutlak. Lalu apa yang dimaksud dengan takbir mutlak maupun takbir muqayyad tersebut? Takbir mutlak adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu, yang bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, selama dalam rentang waktu, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, bagaimanapun kondisi kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika kita sedang di jalan, ketika kita sedang di pasar, ketika kita sedang di kantor, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang memasak, ketika kita sedang berolahraga, dan lain-lain. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah riwayat bahwa dahulu Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pergi ke pasar pada tanggal 1 sampai pada rentang tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah. Mereka berdua mengucapkan takbir. Kemudian orang-orang ikut bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Pemirsa
kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disebut dengan takbir muqayyad? Takbir ini adalah yang kita lakukan seusai kita melaksanakan sholat. Takbir yang kita baca mulai dari tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh hingga setelah sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah di akhir hari tasyrik. Dan para ulama ijma' bersepakat tentang takbir muqayyad ini, tentang disunnahkannya takbir muqayyad ini. Beberapa riwayat juga menjelaskan bahwa ini merupakan amalan para sahabat seperti Umar, Ali, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah takbir yang merupakan syiar kaum muslimin, terutama syiar di hari-hari raya kita. Bagi lelaki disunnahkan untuk menjaharkan suaranya, untuk mengeraskan suaranya. Sedangkan perempuan tidak. Kecuali dalam kondisi tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan bisa membaca takbir tersebut dengan suaranya yang tidak lebih keras dari suara laki-laki. Catatan penting terkait dengan takbir muqayyad, bahwa takbir muqayyad ini bisa kita lakukan, kita baca lebih dahulu daripada azkar atau zikir-zikir yang kita baca seusai kita sholat. Lalu bagaimana lafadznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Sedikit catatan tambahan tentang lafaz takbir ini. Walillahil hamd. Yang terkadang bisa salah, seringkali salah diucapkan oleh sebagian kita. Karena kita tidak mengerti tentang lafaz takbir tersebut. Menganggap itu sepele, tapi ternyata itu bisa mengubah arti. Maka kita harus perhatikan bahwa lafaz yang tepat adalah walillahil hamd. Walillah alhamd. Sekian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari kita, terutama dengan memperbanyak takbir, menghidupkan sunnah ini yang sudah mulai dilupakan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba terbaik yang bisa memanfaatkan waktu, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.